Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan sehingga kami selaku anggota kelompok dari kelompok 1 Mekanika dapat memaparkan materi presentasi pada kesempatan ini. Selanjutnya, kami selaku kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing kami, yaitu Kapuspita Ratna Kamila dan Karisma Mega Silvia. Adapun proyek yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu robot pembersih lantai menggunakan motor encoder berbasis Arduino Uno. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Prasika Nur Afianti selaku moderator dari kelompok 1 yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Next. Berikut merupakan nama anggota dari kelompok 1, yaitu ada Rahmayani Anwar dengan NIM 03, Sabrina Giva Irsalina dengan NIM 12, Siti Maisara dengan NIM 15, Paradila Puspitasari dengan NIM 19, Riha Datul Aisi dengan NIM 20, Fauzan Irji Al-Makki dengan NIM 28, Prastika Nur Afianti dengan NIM 36, Nabila Salwa Mutia dengan NIM 39, dan yang terakhir ada Dewi Yuliana dengan NIM 53. Baik, untuk pemaparan materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi Yuliana. Kepada Dewi Yuliana, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu mengenai latar belakang. Seperti yang sudah kita ketahui dan mungkin kita rasakan sendiri, kemajuan teknologi di era saat ini tentu sudah tidak dapat dielakkan lagi. Bermacam-macam alat canggih telah diciptakan yang dapat membantu baik dari segi kesehatan, sosial, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Di antara fungsi kemajuan teknologi, salah satunya itu dapat meringankan pekerjaan manusia. Seperti telah banyak diciptakannya robot berkaki dan robot beroda yang dapat bergerak otomatis dengan menggunakan sensor atau digerakkan oleh manusia dengan menggunakan bantuan remote control. Nah, dari hal itu, kami tim penulis ingin menciptakan suatu robot yang mana nantinya robot ini dapat digunakan untuk mengefisienkan waktu terutama dalam hal bidang kebersihan, yakni kebersihan lantai. Pada penelitian ini akan dirancang robot pembersih lantai di mana robot ini itu dibuat menyerupai bentuk mobil yang di bawahnya terdapat busa pengepel dengan tambahan penggunaan motor DC encoder untuk dapat menentukan lokasinya saat beroperasi. Mungkin itulah yang menjadikan latar belakang kami dalam menyusun proposal dan membuat rancangan dengan judul Robot Pembersih Lantai menggunakan motor DC encoder berbasis Arduino Uno. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dewi Yuliana yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya ada Nabila Salwa Mutia. Kepada Nabila Salwa Mutia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator untuk rumusan dari proposal yang kami buat. Yang pertama, apa manfaat dari robot pembersih lantai menggunakan motor encoder berbasis Arduino Uno? Yang kedua, apa saja penyusun robot pembersih lantai menggunakan motor encoder berbasis Arduino Uno? Yang ketiga, bagaimana sistem kerja dari robot pembersih lantai menggunakan motor encoder berbasis Arduino Uno? Yang keempat, apa yang membuat alat ini berbeda dengan robot pembersih lantai menggunakan motor encoder berbasis Arduino Uno lainnya? Dan yang terakhir, apa konsep fisika yang diaplikasikan dalam prinsip kerja robot pembersih lantai menggunakan motor encoder berbasis Arduino Uno? Selanjutnya ada tujuan dari proposal yang kami buat. Yang pertama, mengetahui manfaat dari robot pembersih lantai menggunakan motor encoder berbasis Arduino Uno. Yang kedua, mengidentifikasi penyusun pembuat robot pembersih lantai menggunakan motor encoder berbasis Arduino Uno. Yang ketiga, menganalisis sistem kerja dari robot pembersih lantai menggunakan motor encoder berbasis Arduino Uno. Yang keempat, mengembangkan robot pembersih lantai menggunakan motor encoder berbasis Arduino Uno yang telah ada dengan inovasi lainnya.
Dan yang terakhir, menganalisis prinsip kerja robot pembersih menggunakan motor encoder berbasis Arduino Uno dengan konsep mekanika. Next. Selanjutnya, ada pun hipotesis proposal yang kami buat, yaitu alat ini dapat memudahkan pekerjaan manusia ketika membersihkan lantai karena dapat bergerak secara otomatis hingga lebih efektif dan efisien. Kedua, penyusun alat ini antara lain sensor ultrasonik, motor driver, motor DC encoder, servo, Arduino Uno, dan baterai sebagai komponen utama. Yang ketiga, alat ini bekerja menggunakan sistem Arduino Uno yang didukung dengan sensor ultrasonik, sehingga alat ini dapat bergerak secara otomatis melalui kontrol. Selain itu, alat ini menggerak motor DC encoder yang membuat alat ini dapat bergerak dan menentukan lokasinya ketika bergerak. Yang keempat, hal-hal yang membedakan alat ini dengan alat yang lainnya adalah alat ini diupayakan dapat dikontrol melalui ponsel dan menggunakan motor DC encoder. Dan yang terakhir, prinsip kerja alat ini menggunakan konsep mekanika kinematika GLBB. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila Salwa Mutia atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Rihadatul Aisy. Kepada Rihadatul Aisy, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya mengenai dasar teori. Semakin berkembangnya zaman, berbagai robot telah diciptakan yang berguna untuk mempermudah pekerjaan manusia agar lebih efektif dan efisien. Salah satu robot yang menampilkan kecanggihannya adalah robot pembersih lantai, di mana robot ini dapat menggantikan kegiatan manusia dalam hal membersihkan lantai atau mengepel, karena robot ini memiliki kaki dan dapat bergerak secara otomatis dengan menggunakan sensor sebagai sistem kontrolnya, sehingga robot tersebut dapat membersihkan lantai dengan sendirinya. Next. Nah, robot pembersih lantai berbasis Arduino Uno ini, yakni sebuah papan mikrokontroler yang merupakan perangkat keras yang bersifat open source yang dapat diprogram sesuai dengan fungsinya tersebut. Selain itu, program robot pembersih lantai ini juga menggunakan sensor ultrasonik yang digunakan pada robot sehingga robot dapat mendeteksi benda yang ada di hadapannya, sehingga robot tidak akan menabrak benda tersebut. Next. Nah, robot pembersih lantai ini menggunakan motor encoder berbasis Arduino Uno, dan ini juga nantinya akan dapat digerakkan secara otomatis menggunakan ponsel. Nah, selain alat-alat yang telah disebutkan di atas, terdapat juga alat lainnya, seperti motor driver tipe L293D sebagai driver motor DC encoder, kemudian ada motor servo yang dapat menentukan dan memastikan posisi sudut poros output yang diinginkan, kemudian ada modul Bluetooth HC05 sebagai komunikasi nirkabel agar mudah berinteraksi antar personal komputer. Kemudian ada kabel jumper yang digunakan untuk menyalurkan energi listrik. Kemudian ada baterai yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Dan terakhir ada solder yang berguna untuk menyambungkan dan menghubungkan antar komponen. Mungkin sekian dasar teori yang kami gunakan dalam proposal kali ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rihadatul Aisy atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Siti Maisaro. Kepada Siti Maisaro, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Mengenai materi selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan robot pembersih lantai menggunakan motor DC encoder berbasis Arduino Uno. Yang pertama yaitu Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini berfungsi sebagai otak dari alat yang digunakan untuk menyimpan hasil pemrograman pada alat. Selanjutnya yaitu ada motor DC. Nah, motor DC ini berfungsi sebagai penggeraknya yang akan merubah tenaga listrik menjadi mekanis. Kemudian selanjutnya ada encoder. Nah, encoder ini merupakan alat penggerak yang dapat sekaligus menentukan lokasinya saat beroperasi. Selanjutnya ada baterai.
Baterai ini berfungsi sebagai sumber daya pada alat. Next. Kemudian ada kabel jumper. Nah, kabel jumper ini digunakan sebagai alat untuk menyalurkan energi listrik. Selanjutnya ada solder. Solder ini berfungsi sebagai penyambung dan penghubung antar komponen. Kemudian ada motor driver L293D yang berfungsi sebagai driver motor DC encoder. Kemudian ada motor servo. Motor servo ini berfungsi sebagai penentu dan memastikan posisi sudut poros output yang diinginkan. Kemudian next. Selanjutnya ada sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini berfungsi sebagai pengubah fisis atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Kemudian ada modul Bluetooth. Modul Bluetooth ini berfungsi sebagai komunikasi nirkabel agar mudah berinteraksi antar personal komputer. Selanjutnya ada MIT App Inventor. Nah, MIT App Inventor ini berfungsi dalam pembuatan aplikasi Android yang didasarkan pada pemrograman blok visual. Terakhir yaitu roda. Nah, roda ini berfungsi sebagai alat gerak dari alat pembersih lantai, dari robot pembersih lantai ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Siti Maesaro atas pemaparan materinya. Materi berikutnya akan dipaparkan oleh Rahmayani Anwar. Kepada Rahmayani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan langkah kerja dan cara mengoperasikan alat. Jadi yang pertama, pada langkah kerja itu kita membuat sketsa robot pembersih lantai menggunakan motor encoder berbasis Arduino Uno. Nah, dapat dilihat di sini di sebelah kiri ada gambar berwarna ungu. Nah, itu adalah tampak robot dari belakang. Dan sebelah kanan itu adalah tampak robot dari depan. Dapat kita lihat di sini. Selanjutnya, yang kedua yaitu penyiapkan komponen-komponen penyusun. Jadi di sini ada 11 komponen yang sudah disebutkan pada alat bahan tadi. Baik, langkah yang ketiga yaitu merangkai komponen-komponen yang sudah disebutkan tadi ke dalam bentuk sketsa dan diagram blok sistem yang telah dirancang. Yang pertama yaitu dua motor encoder, itu dua motor DC encoder dihubungkan ke motor driver, lalu motor driver dihubungkan ke Arduino Uno yang telah dimasukkan pengkodean. Lalu motor Arduino Uno itu saling dihubungkan dengan sensor ultrasonik. Lalu sensor ultrasonik dikaitkan dengan servo dan servo juga dihubungkan ke motor driver. Lalu tahap selanjutnya yaitu menghubungkan Arduino Uno dengan baterai sebagai sumber daya penggerak. Lalu juga dihubungkan dengan saklar dan bagian yang terakhir yaitu menghubungkan Arduino Uno dengan Bluetooth. Kemudian Bluetooth dihubungkan dengan aplikasi yang ada di handphone. Kemudian langkah keempat yaitu merancang sistematika kontrol alat pada Android. Setelah alat tadi berhasil mengeluarkan lampu, artinya dia menyala, lalu komponen-komponennya itu diatur di bagian atas dari badan robot, seperti yang terlihat pada gambar. Ketika dinyalakan, saklarnya dihidupkan, lalu lampunya hidup, kita menekan tombol on pada handphone, pada aplikasi yang ada di handphone. Lalu robot itu dapat melaju atau bergerak. Selanjutnya cara mengoperasikan alat. Yang pertama yaitu tadi tekan tombol on pada ponsel untuk menjalankan robot. Lalu robot itu dibiarkan bergerak membersihkan lantai dan menjalankan fungsi-fungsinya. Lalu setelah robot selesai membersihkan lantai, tekan tombol off pada ponsel untuk memberhentikan kerja robot. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rahmayani atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Sabrina Gifair Salina. Kepada Sabrina, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan variabel-variabel yang ada dalam penelitian robot pembersih lantai menggunakan motor DC encoder berbasis Arduino Uno. Nah, di sini itu ada 3 variabel. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas ini adalah variabel yang tetap atau tidak berubah-ubah. Di sini kita menentukan bahwa motor encoder sebagai variabel bebas dalam penelitian kali ini. Kenapa? Karena motor encoder tadi berfungsi sebagai penggerak dan dapat menentukan posisinya ketika ia beroperasi. Nah, jadi motor encoder ini bisa membuat alat tersebut bergerak ke depan, ke belakang, ataupun ke kanan dan ke kiri, sehingga alat ini dapat berubah-ubah dan tidak tetap. Nah, selanjutnya ada variabel kontrolnya. Variabel kontrol ini adalah variabel yang tidak dapat berubah atau ia tetap. Nah, kita menggunakan baterai sebagai variabel kontrol karena baterai ini kan berfungsi sebagai sumber daya, sehingga tegangan yang dikeluarkan oleh baterai akan tetap. Selanjutnya, dari kemampuan encoder dan baterai ini akan menghasilkan kecepatan robot yang sebagai variabel terikat pada penelitian ini. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan proyek berdasarkan konsep fisikanya. Jadi, robot pembersih lantai menggunakan motor DC encoder berbasis Arduino ini menggunakan konsep fisika kinematika, yaitu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Alat ini bisa bergerak maju atau mundur, ke kanan atau ke kiri menggunakan motor DC yang telah ditambahkan encoder dalam penyusunannya. Pergerakan alat ini kenapa menggunakan konsep GLBB? GLBB karena ketika alat ini diaktifkan, ia akan bergerak lurus dengan kecepatan tertentu dan sensor ultrasonik yang ada di dalamnya itu akan mendeteksi benda di hadapannya dan alat tersebut akan perlahan melambat lalu berhenti sebelum mengenai benda. Next. Nah, GLBB sendiri itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan yang tetap. Namun, kecepatannya itu tidak konstan atau berubah-ubah. Jadi, kecepatan dari alat tersebut bisa bertambah cepat ataupun bertambah lambat, namun percepatannya tetap konstan. Nah, di sini beberapa rumus dari GLBB. Yang pertama itu kecepatan. Kecepatannya bisa dihitung menggunakan rumus V0 ditambah AT, di mana V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan T adalah waktu. Selanjutnya, jarak bisa dihitung menggunakan rumus V0T ditambah setengah AT kuadrat. Selanjutnya, untuk kecepatan akhirnya itu bisa dihitung menggunakan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, di mana S di sini adalah jarak. Baik, mungkin cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sabrina atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Paradila Puspitasari. Kepada Paradila, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu prinsip kerja alat. Nah, prinsip kerja dari robot pembersih ini atau robot pembersih lantai robot pembersih lantai menggunakan DC encoder berbasis Arduino ini, dia menggunakan program yang dapat memberikan perintah kerja terhadap motor DC yang sudah ditambahkan encoder sebagai penggerak untuk menggerakkan komponen-komponen yang ada di dalamnya agar dapat membersihkan lantai. Nah, program tersebut ini akan diinput ke dalam Arduino Uno. Selain itu, sensor ultrasonik yang terdapat pada robot akan membuat robot dapat mendeteksi benda yang ada di hadapannya, sehingga dapat meminimalisir si robot ini untuk bertumbukan dengan benda-benda tersebut. Nah, ketika si sensor ultrasonik sudah mengirim sinyal adanya benda di hadapannya atau terdeteksinya benda, si motor DC encoder ini dia itu akan diperintah untuk memperlambat laju robot hingga membuat si robot ini bisa berhenti juga. Lalu akan membelokkan roda ke arah kiri atau ke kanan
Setelah roda dibelokkan, motor DC encoder akan menggerakkan roda hingga robot akan bergerak kembali. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para Dila atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Fauzan Irgi Almaki. Kepada Fauzan, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihan pada alat ini ada 3, diantaranya yaitu robot dapat berbelok ke kiri atau ke kanan sehingga bergerak lebih fleksibel dan dapat menjangkau banyak tempat. Yang kedua yaitu robot dapat mendeteksi benda yang menjadi halangan dalam bergerak sehingga tidak menabrak benda tersebut dan robot tidak mudah rusak. Yang ketiga yaitu robot dapat melaju dengan lebih cepat karena ditambahkan inovasi encoder sehingga waktu yang dibutuhkan oleh robot untuk mengerjakan pekerjaannya lebih efisien. Next. Di sini juga ada kekurangan pada alat ini. Ada 3 juga, diantaranya yaitu harga alat yang digunakan untuk membuat robot lebih mahal daripada alat yang sudah jadi. Yang kedua yaitu karena penambahan inovasi encoder membuat pengkodaan dalam Arduino Uno lebih sulit. Yang ketiga yaitu robot hanya menggunakan 2 roda sehingga alat tidak berjalan stabil karena beban yang berat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fauzan Irgi atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kesimpulan dari proyek yang kami buat. Yang pertama ada memberikan manfaat untuk memudahkan manusia dalam membersihkan lantai rumah. Yang kedua, robot ini disusun dengan alat elektronik seperti sensor ultrasonik, motor driver, motor DC encoder, servo, Arduino Uno, dan baterai sebagai komponen utama. Yang ketiga, robot ini menggunakan motor encoder berbasis Arduino Uno, diberikan inovasi berupa motor DC encoder untuk dapat bergerak lebih fleksibel. Yang keempat, robot ini bekerja menggunakan sistem Arduino Uno dengan sensor ultrasonik, sehingga alat ini dapat bergerak secara otomatis melalui kontrol. Selain itu, alat ini menggunakan penggerak motor DC encoder yang membuat alat ini dapat bergerak dan menentukan lokasinya ketika bergerak. Yang terakhir, robot pembersih menggunakan motor encoder berbasis Arduino Uno dengan konsep mekanika kinematika GLBB karena robot bergerak lurus dengan kecepatan dan percepatan tertentu serta dapat dihentikan pergerakannya. Baik, selanjutnya berikut merupakan daftar pustaka penyusun dari proposal kami. Baik, sekian presentasi proyek robot pembersih lantai menggunakan motor encoder berbasis Arduino Uno dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.